Hey guys, aku Yemi Mahutapaya dan thank you so much udah gabung di Obrolan Malam bersama Revivo. Pastinya kita akan ngobrolin hal-hal yang membangun dan juga menguatkan. So, enjoy and God bless you. Hai guys, kembali lagi sama gue Yemi Mahutapaya, pastinya di podcast Obral. Dan seperti yang kalian ketahui ya, setiap minggunya Obral punya tamu yang berbeda-beda. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang sebenarnya udah pernah kita ajak ngobrol juga ya di episode sebelumnya, yaitu Kak Dani Gamadi. Hai. Halo. Apa kabar Kak hari ini? Di rumah aja. Masih bersemangat kan? Masih waras kan di rumah aja? Aduh, itu yang susah. Udah mulai miring-miring karena kurang ngopi ngafe keluar nih. Harap bentar lagi ya. Sebelum di rumah aja juga udah agak miring ya Kak sebenarnya. Sebelum di rumah aja emang selalu di rumah. Anyway, hari ini sama kita kan tentang tujuan hidup nih Kak. Jadi banyak anak muda yang belum tahu atau belum menemukan tujuan hidupnya. Nah mungkin kakak bisa sharing awal mula atau pertama kali kakak mulai tahu passion kakak tuh gimana sih? Apa waktu SMA gitu kakak suka ngomong atau SMP? Pernah disuruh ngomong di depan kelas? Awal mula kakak tahu passion kakak tuh gimana sih? Boleh sharing gak? Oke, pertama-tama passion itu ya, kan artinya bahasa Latin patio, artinya penderitaan basically. Bahasa Ibrani-nya? Bahasa Ibrani sih kurang tahu ya kebetulan. Oke. Terus. Jadi passion tuh menurut gue ada dua jenis. Satu adalah apa yang gue suka lakukan. Kedua adalah apa yang gue benci lihat dari dunia ini yang gue ngalamin sendiri, yang gue rasa harus diperbaiki. Jadi dua itu saling memberi makan satu sama lain. Kalau apa yang gue suka lakukan, gue dulu sekolah di sekolahan Nasional Plus yang memberikan banyak kesempatan untuk kreativitas, berpikir bebas, mempertanyakan segala sesuatu, dan mempresentasikan ide. Jadi dari situ gue belajar, diasah sejak SD untuk presenting your thoughts, presenting satu ide yang beda, yang orang lain nggak punya dengan cara yang paling kreatif untuk acceptance yang maksimal. Tapi yang kedua, passion juga bicara soal penderitaan ya. I mean, sesuatu yang kalau Tuhan lihat tuh Tuhan nggak suka gitu loh, lihat keadaan itu di dunia dan kita kayak berdoa, Tuhan, ini tuh ladang udah menguning, tapi nggak ada yang kerjain. Utus gue dong buat ngerjain hal itu, yaitu berkaitan soal orang-orang yang unloved. Jadi balik lagi di masa-masa gue SD, teman-teman sekolah gue banyak sekali orang-orang yang secara ekonomi itu luar biasa. Liburannya, pakaiannya, fasilitinya itu luar biasa. Tapi juga orang-orang yang sangat kesepian, makanya jadi sangat nakal dan eksploratif dan suka cobain ini itu. Karena basically mereka kasar gitu ya, karena mereka nggak berani mengakui bahwa they need something. Bahkan mereka nggak berani mengakui bahwa mereka tuh rindu seseorang gitu kan. Dan itu ternyata akibatnya lumayan fatal, karena teman gue yang meninggal itu ada lebih dari 1, 2, 3, 4 orang, gara-gara mabok, tabrakan, overdosis gitu ya. Kenapa sih overdosis? Kenapa sih ngebut-ngebutan dan tabrakan? Kan nyari adrenalin ya. Kenapa sih nyari adrenalin? Ya ada penderitaan dalam hati mereka yang hanya bisa dibungkam oleh adrenalin yang kencang atau obat-obatan yang tinggi untuk ngebungkam rasa sakit mereka. Jadi kalau digabung passion gue, communicating for a change. Communicating for a change. I see. Wow, oke, luar biasa sih. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi yang kita di awal langsung masuk ya ke bahasan. Mungkin kakak introduce yourself dulu deh. Biasanya kalau misalkan orang-orang yang tahu keadaan itu kenal kakak sebagai apa sih gitu? Oh iya, ampun dari tadi lupa ya. Nama gue Dani Gamadi. Gue adalah Director of Strategic Operations dan Resource Management di ASEAN Unite. Apa sih ASEAN Unite? Itu satu foundation yang mempersiapkan revivalis muda melakukan kebangunan rohani di negara-negara mereka masing-masing. Jadi dikasih skill set dan didorong untuk jadi di negara-negaranya itu orang-orang seperti Mima, seperti Kak Radit, seperti Daniel Mananta, supaya lahir di sana Revivo di sana gitu loh, negara-negara asing, influencer, artis Kristen, musisi Kristen, supaya jadi di negara-negara di luar Indonesia, karena di Indonesia itu we have everything we need. We have everything we need. Tapi ternyata negara tetangga enggak loh. Cari influencer follower 6.000 aja itu udah influencer luar biasa gitu.
Yang ku maksud tentunya bukan Singapura, Malai, Filipina ya, itu maju gitu loh. Tapi Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand gitu kan. Nah, kita nge-boost revival di negara-negara itu. Iya. Nah, tapi sebelum ada ASEAN Unite, kakak juga speaker ya, kakak preacher, sampai kakak punya podcast juga tentang how to preach ya, dan itu podcastnya bisa didengerin juga ya di Spotify. Nah, yang tadi aku sebenarnya pengen tanya di awal tuh soal preaching gitu. Pertama kali kakak tahu kakak suka preaching tuh pas kapan gitu, ada momen gak? Kayak aku suka modeling pada saat waktu SD, mama ikutin modeling, mama pakein aku baju, tapi aku suka gitu. Sedangkan kakak aku dipilih-pilihin baju marah-marah pada gak suka. Tapi kalau aku suka, jadi itu pertama kali kayak I found out my passion. Kalau kakak pertama kali tahu, gue suka preaching loh, gue suka ngajar loh, itu pas kapan? Biar teman-teman mungkin bisa cari tahu, kira-kira gue tuh tujuan hidupnya atau passionnya ini karena gue suka ini gitu. I see. Aku kelas 5 SD, pertama kali storytelling di depan kelas pakai bahasa Inggris, nulis cerita, lalu cerita dengan kesusahan. Kelas 1 SMP menang juara storytelling di depan seluruh anak SMP gitu kan. Dan gara-gara SMP 1 menang, sering ikut lomba. Nah, lombanya apa? Storytelling, design dan presentation gitu kan. Dari sekolah sendiri, terus tanding ke sekolah-sekolah lain. Nah, pas SMP 3, aku itu juara 2 dari tim Olimpiade Komputer Indonesia, TOKI. Web design dan presentasiin idenya, itu kelas 3. Juara 1-nya tuh Santa Ursula, kalau nggak salah, cewek semua. Juara 2 cowok semua gitu kan. Tapi jadi nggak tembus ya, jadi cuma mentok di situ doang, jadi nggak sampai ke internasional karena cuma di Tokyo doang tim Olimpiade nasional. Gue nggak dapet juara 1, hanya dapet juara 2, jadi nggak tembus yang internasional. SMA lanjut lagi, ikut lomba pidato, tapi kalah. Lomba debat kalah, lalu lomba storytelling lagi, menang. Nah, gue lomba storytelling ternyata sering menang gitu loh. Kuliah juga sama, disuruh mimpin dan lain-lain, tapi basically it's about communication. Jadi yang gue lancar itu sampai gue pernah ragu juga, yakin gue mau belajar communication gitu loh. Karena kan ini kayak gak keren gitu loh, lu kalau belajar tuh filosofi, law, dan anything. Tapi kemudian gue dapetin bahwa di communication gue belajarnya lebih cepat daripada kebanyakan orang, hasilnya lebih bagus dari waktu yang sangat cepat, pendek gitu ya, sehingga gue jadi pede, kayaknya ini nih yang Tuhan titipin gitu kira-kira. Wow, nah ngomongin soal tujuan hidup nih, menurut kakak apakah tujuan hidup kita sesuai dengan passion kita, atau ada saatnya tujuan hidup kita tuh nggak sesuai dengan passion? Karena kan ada beberapa orang yang memang misalkan mereka merasa tujuan hidup saya adalah untuk menjaga jiwa-jiwa lewat membawa firman, dan emang mereka passionate untuk ngomong gitu, tapi ada orang yang merasa tujuan hidupnya itu tapi mereka malu di depan umum atau ngomong di depan publik. Jadi apakah tujuan hidup harus sesuai passion atau enggak menurut kakak? Talenta tiap orang kan beda-beda Tuhan kasih, tapi nggak ada talenta yang jadi cuma dalam satu malam dan dengan gampang. Semua talenta itu painful, penuh air mata dan merasa diri pecundang. Pasti lo mau pinter gambar kayak pinter musik kayak, dalam satu titik dalam hidup, we're gonna say like, I'm done, I'm not good at this at all, I suck gitu loh. Tapi kemudian mulai bangkit lagi pelan-pelan, terus ditambahin lagi talenta sama Tuhan, baru lebih baik lagi. Tapi basically, talenta itu nggak akan jadi dari satu malam. Tapi apa yang bikin kita terus ngerjain talenta? Passion. Passion keeps us burning. Yeah. Dan talenta itu jadi makin lama makin keasah gitu kan ya. So misalnya passionnya adalah menjangkau jiwa. Oke, itu kan destinasinya. Jalan menuju ke sananya bisa banyak. Bisa nulis lagu, bisa jadi artis, bisa jadi pendeta, bisa jadi misionaris, bisa jadi guru, bisa jadi konselor, bisa jadi penulis buku, bisa jadi apapun. So passion itu adalah kota destinasi kita, tapi talenta adalah jalannya, kendaraan yang kita pakai buat mencapai ke situ. Dan kita bisa coba beberapa jalan kan. Kita tahu destinasi kita apa, tapi kita bisa coba jalan yang berbeda-beda sampai akhirnya, kayaknya gue yang ini deh. Karena belum tentu pilihan dan terkaan kita kan akurat. Iya. Nah, cara kita tahu talenta kita gimana sih Kak? Karena ada orang yang misalkan mereka merasa mereka bagus di nyanyi, tapi menurut orang lain suaranya tetap halus gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu talenta kita kalau kita nggak nyoba dan nanya orang. Karena menurut kakak sendiri nih, kalau misalkan kakak pribadi,
selain kakak tahu talenta kakak memenangkan banyak lomba gitu, waktu itu pertama kali tahu bahwa oh ya ini dia talenta saya tuh gara-gara apa? Apakah Tuhan sendiri yang berbicara bahwa oh this is what you should do, atau orang lain ada yang ngomong kalau Dani lo mendingan jadi ini aja deh gitu. Apa yang membuat kakak tahu bahwa itu talenta kakak? Aku pernah nonton Ed Sheeran diwawancarai di siapa ya nama show-nya, Jimmy Fallon Midnight Show.